Halo teman-teman gabutku, apakah kalian butuh healing? Yo, healing itu memang perlu lur. Bagi orang-orang yang waktunya habis untuk berkegiatan, bukan habis karena rebahan. Tapi kalian sangat tepat masuk di channel ini, karena channel ini bisa bikin otak kalian refresh kembali. Selamat datang kembali di channel Suka Nonton. Kali ini akan membahas sebuah film aksi komedi Korea Selatan yang sangat seru berjudul Mission Possible yang rilis pada tahun 2021. Siap-siap untuk ketawa dan deg-degan bareng lur. Ayo kita mulai. Namun seperti biasa, siapkan dulu kopi Super Mie, roti nasi lidi, kemiti, buffet di garasi Pak Supri, atau apapun itu yang bisa membuat kita makin asik nontonnya. Dan jangan lupa senggol-senggol tombol like dan subscribe-nya ya lur. Let's go. Film ini dimulai dengan memperkenalkan dua karakter utama kita. Pertama ada Woo Soo-han, diperankan oleh Kim Yong Kwang. Soo-han adalah mantan agen rahasia yang kini menjadi detektif swasta. Hidupnya berantakan, ia sering terlibat dalam kasus-kasus kecil yang tidak terlalu penting. Wah, ini ciri-ciri orang jomblo lur. Di sisi lain ada Yoo Da-hee, diperankan oleh Lee Sun Bin. Da-hee adalah agen rahasia dari Cina yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus penyelundupan senjata di Korea Selatan. Da-hee tiba di Korea dan mulai menyelidiki kasusnya. Berdasarkan informasi yang salah, ia mengira Woo Soo-han adalah agen rahasia yang handal. Tapi mari kita lihat lebih dekat bagaimana kesalahpahaman ini bisa terjadi. Di balik layar ada agen Chow dari Cina yang bekerja sama dengan agen Ama untuk memecahkan kasus penyelundupan senjata ini. Agen Ama ditugaskan untuk mengumpulkan informasi di Korea dan butuh tempat yang aman untuk bekerja. Seperti aku yang terlanjur nyaman dengan tetanggamu, bukan denganmu. Hohoho. Agen Ama kemudian menyewa kantor Woo Soo-han tanpa memberitahu Soo-han tentang identitas aslinya sebagai agen rahasia. Soo-han hanya mengira dia menyewa kantornya untuk keperluan biasa. Setelah menyewa kantor, agen Ama mengalami kecelakaan yang membuatnya tidak bisa menemui Da-hee tepat waktu. Ini menyebabkan Da-hee datang ke kantor Soo-han tanpa tahu bahwa agen Ama yang seharusnya ditemui sedang dalam kondisi tidak bisa dihubungi. Da-hee tiba di kantor Soo-han dan langsung mengira bahwa Soo-han adalah agen yang harus ia temui. Dengan sikap percaya diri dan tanpa banyak bertanya, Da-hee menjelaskan misi pentingnya. Aduh, salah orang ini lur. Soo-han yang tidak tahu menahu tentang misinya Da-hee merasa bingung tetapi tertarik karena ditawari uang yang besar. Akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja sama. Lah, nekat. Setelah memutuskan untuk bekerja sama, Da-hee dan Soo-han segera memulai penyelidikan. Mereka mendapatkan informasi bahwa Tuan Park, seorang tokoh kunci dalam jaringan penyelundupan senjata, sering mengunjungi sebuah kafe tango. Da-hee dan Soo-han kemudian menyamar sebagai pasangan yang sedang belajar menari tango untuk bisa lebih dekat dengan Tuan Park dan mengumpulkan informasi lebih lanjut. Sementara mereka menyelidiki, mereka menyaksikan Tuan Park yang tampak gelisah dan sering menerima telepon. Ketika Da-hee berusaha mendekatinya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, terjadi insiden yang tak terduga. Tuan Park dibunuh oleh seseorang di dalam kafe tango tersebut. Main bunuh aja, berantem dulu atau gimana kan bisa lur. Situasi menjadi kacau dan Da-hee serta Soo-han hanya berpikir cepat untuk menyelamatkan diri mereka. Namun karena perilaku mencurigakan mereka, polisi datang dan menginterogasi mereka sebagai saksi. Soo-han yang panik tidak sempat mendapatkan salinan data dari ponsel Tuan Park sebelum polisi datang. Ini membuat Da-hee frustasi karena kehilangan bukti penting.
Setelah berhasil keluar dari situasi tersebut, Dai segera menghubungi atasannya untuk memastikan apakah ia benar-benar bekerja dengan orang yang tepat. Ia mulai meragukan kemampuan Suhan dalam menangani misi ini. Ya jelaslah, jadi agen rahasia dadakan tak semudah jadi agen pulsa kan lur. Setelah insiden di Cafe Tango, Dai dan Suhan kembali ke kantor untuk merencanakan langkah berikutnya. Mereka mencoba memahami petunjuk yang tersisa dari kasus ini. Ketika sedang menyusun rencana, mereka mendengar berita mengejutkan dari televisi. Bos geng rodeo ditemukan tewas ditembak. Ini adalah perkembangan besar dalam kasus penyelundupan senjata. Suhan segera menghubungi temannya yang memiliki koneksi di dunia bawah untuk mencari informasi lebih lanjut. Di sini kita melihat sisi komedi dari Suhan yang selalu berusaha memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi. Mereka berdua mulai mencari informasi dari temannya Suhan. Teman Suhan memberikan petunjuk penting tentang orang-orang yang mungkin terlibat dalam pembunuhan bos geng rodeo. Dalam percakapan tersebut, Suhan mencoba mengumpulkan informasi sambil meminta uang lagi dari Dai. Ketika Dai memberinya uang, Suhan mencoba mengumpulkan 50.000 won untuk dirinya sendiri. Aduh, ini belajar ngutil ini Suhan. Meskipun ada banyak rintangan dan momen kocak, Dai dan Suhan tetap fokus pada misi mereka. Mereka tahu bahwa waktu sangat penting dan mereka harus segera bergerak untuk mengungkap dalang di balik jaringan penyelundupan senjata ini. Dai dan Suhan melanjutkan penyelidikan mereka dan mendapatkan informasi bahwa geng Kapak adalah bagian penting dari jaringan penyelundupan senjata. Untuk menyusup ke markas geng Kapak, mereka memutuskan untuk menyamar sebagai polisi. Di tengah-tengah pertemuan, tiba-tiba terjadi kekacauan saat bos geng Kapak ditembak oleh kelompok tak dikenal di dalam ruangan. Keadaan menjadi sangat tegang dan tidak terkendali, seperti hatiku yang tak terkendalikan atas cintamu. Hai. Di tengah kekacauan ini, Suhan merasa terkejut dan panik. Berpikir bahwa ia mungkin terkena tembakan, dia mulai merasakan sakit dan berpura-pura pingsan. Hanya untuk kemudian menyadari bahwa dia tidak tertembak sama sekali. Aduh. Walaupun penyamaran mereka penuh dengan ketegangan dan beberapa momen konyol, mereka berhasil membawa pulang barang bukti penting. Ini menjadi langkah besar dalam misi mereka untuk mengungkap dan menghentikan jaringan penyelundupan senjata. Setelah berhasil mendapatkan ponsel dari bos geng Kapak, Dai dan Suhan tahu bahwa informasi penting ada di dalamnya. Untuk membongkar data tersebut, mereka perlu bantuan seorang peretas. Lalu Suhan menghubungi teman lamanya yang merupakan seorang peretas ternama. Mereka berencana untuk bertemu dan meminta bantuan dalam membongkar data dari ponsel yang mereka ambil. Suhan yang selalu melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi lagi-lagi memanfaatkan situasi. Sebelum pergi ke peretas, dia meminta uang dari Dai dengan alasan biaya transportasi dan lainnya. Ini Suhan sudah seperti ormas sebelah ya lur. Setelah sampai di lokasi, mereka bertemu dengan peretas yang agak canggung tetapi sangat cerdas. Peretas tersebut segera mulai bekerja dan membongkar data dari ponsel bos geng Kapak. Lagi dan lagi Suhan kembali melakukan trik yang sama, menyembunyikan 50.000 won dari uang yang diberikan Dai. Emang kelakuan si Suhan ini ya guys. Selama proses tersebut, Suhan terus-menerus mengganggu dengan kebiasaannya yang konyol, seperti meminta camilan atau mengajukan pertanyaan bodoh, sementara Dai berusaha menjaga fokus dan mendukung peretas. Akhirnya peretas berhasil mengakses data dari ponsel dan memberikan informasi penting yang menunjukkan lokasi-lokasi penting terkait jaringan penyelundupan. Dai dan Suhan mendapatkan petunjuk yang sangat berguna untuk melanjutkan penyelidikan mereka. Meski Suhan terus-menerus memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi, mereka berhasil mendapatkan informasi yang sangat penting.
Dengan data baru di tangan mereka, Dai dan Suhan bersiap untuk langkah berikutnya dalam misi mereka. Dai dan Suhan melanjutkan penyelidikan mereka dengan petunjuk terbaru yang diperoleh dari peretas. Mereka mencari tempat-tempat yang mungkin terkait dengan jaringan penyelundupan senjata dan potensi koneksi dengan kematian bos geng Kapak. Sementara itu, polisi juga mulai menyelidiki kasus pembunuhan bos geng Kapak. Mereka mencurigai Dai dan Suhan karena kehadiran mereka di lokasi kejadian dan ketidakjelasan alibi mereka. Dai dan Suhan memutuskan untuk mengejar petunjuk terbaru di sebuah tempat yang tampaknya kosong dan mencurigakan. Saat mereka tiba di lokasi, Dai menemukan mayat yang tampaknya baru saja dibunuh. Wow. Sementara Dai menangani penemuan mayat, Suhan mencoba membuka pintu yang terkunci menggunakan KTP-nya dengan cara yang agak konyol dan tidak biasa. Dia berpura-pura bahwa KTP-nya memiliki kekuatan magis untuk membuka pintu. Ketika pintu akhirnya terbuka, mereka menemukan ruang yang berisi dokumen penting dan barang bukti yang menghubungkan lebih banyak orang dalam jaringan penyelundupan senjata. Ini termasuk peta lokasi penyimpanan dan daftar kota penting. Namun mereka segera menyadari bahwa mereka harus segera meninggalkan lokasi tersebut karena polisi semakin mendekat. Dai dan Suhan dengan cepat mengambil barang bukti dan melarikan diri dari tempat kejadian. Meski dalam situasi yang semakin berbahaya dan dengan tekanan dari polisi yang mencurigai mereka, Dai dan Suhan berhasil mendapatkan petunjuk yang sangat berharga. Ini membawa mereka lebih dekat untuk mengungkap jaringan penyelundupan senjata yang kompleks. Sementara Dai dan Suhan terus melanjutkan penyelidikan mereka, situasi menjadi semakin kompleks. Mereka tanpa sadar masuk ke dalam radar BIN Korea Selatan. Agen BIN mulai menyelidiki latar belakang mereka dan mencari tahu apakah mereka memiliki hubungan dengan organisasi kriminal atau jika mereka sebenarnya bekerja untuk kepentingan yang lebih besar. Dai dan Suhan yang tidak menyadari adanya pengawasan dari BIN melanjutkan upaya mereka untuk mengungkapkan jaringan penyelundupan senjata. Mereka merasa tertekan dan kewalahan, tetapi tetap berfokus pada tujuan mereka. Makin seru nggak lur ini ceritanya? Seru lah. Gimana, mau lanjutkan? Tapi tunggu dulu. Ayo disenggol-senggol dulu like dan subscribe-nya ya lur. Di kantor polisi, petugas menerima laporan terbaru mengenai penemuan mayat di lokasi yang baru-baru ini ditemukan oleh Dai. Polisi mulai menyelidiki KTP dan mencoba mengumpulkan informasi yang lebih lanjut. Sementara itu, Dai dan Suhan melanjutkan aksi mereka dengan semangat. Kali ini Suhan tampil dengan pakaian sangat mencolok, mirip taplak meja. Sebagai bagian dari penyamaran mereka untuk menyusup ke tempat lain, pakaian ini menambah elemen komedi ke dalam situasi yang tegang. Selama obrolan mereka, Dai memastikan bahwa Suhan sudah melaporkan penemuan mayat yang dia temukan sebelumnya dan tidak meninggalkan jejak apapun. Suhan dengan percaya diri mengonfirmasi bahwa dia sudah melaporkan semua dengan benar dan tidak meninggalkan jejak apapun. Sementara itu, di TKP tempat mayat ditemukan, polisi sedang melakukan penyelidikan mendalam. Namun mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan. KTP Suhan yang tertinggal di lokasi setelah dia menggunakan KTP-nya untuk membuka pintu sebelumnya. Olah, KTP tersebut menjadi petunjuk penting bagi polisi dan menambah kecurigaan mereka terhadap Suhan dan Dai. Polisi mulai melacak identitas di balik KTP tersebut, menyadari bahwa mereka mungkin berada di jalur yang benar untuk mengungkap siapa yang terlibat dalam penyelidikan. Waladalah, Suhan katanya nggak meninggalkan jejak apapun. Dai dan Suhan melanjutkan penyelidikan mereka dan berhasil melacak keberadaan Juhan, seorang tokoh kunci dalam jaringan penyelundupan senjata yang saat itu berada di sebuah ballroom hotel untuk pertemuan penting. Saat mereka mendekati Juhan, Suhan dengan sigap menempelkan penyadap suara pada pakaian Juhan. Berusaha untuk tidak menarik perhatian,
Namun satu dari anak buah Juan yang juga berada di ballroom mengenali Dai dan Suhan sebagai orang yang mereka lihat di kantor geng kapak saat pembunuhan. Anak buah Juan mulai merasa curiga dan memberitahu rekan-rekannya tentang kehadiran Dai dan Suhan. Keadaan mulai memanas ketika geng kapak tiba di ballroom, memperburuk suasana dengan kehadiran mereka yang mengancam. Ketegangan meningkat ketika geng kapak dan Juan mulai terlibat dalam negosiasi yang serius. Di tengah-tengah situasi yang penuh tekanan, terjadi kerusuhan kecil di ballroom, dengan beberapa tamu panik dan terlibat dalam perkelahian. Meski kerusuhan sempat terjadi, Juan bisa mengatasi kerusuhan tersebut dan terus melanjutkan negosiasi mereka. Di saat yang sama, Dai mendengar dengan cermat percakapan antara Juhan dan geng kapak berkat penyadap suara yang ditempelkannya pada Juhan. Informasi yang diperoleh sangat penting karena mereka membahas rencana-rencana besar terkait penyelundupan senjata dan pergerakan mereka yang akan datang. Namun situasi mulai berubah ketika salah satu anak buah Juhan melaporkan kepada Juhan bahwa Dai dan Suhan terlihat di ballroom. Juhan mulai curiga dan memerintahkan pengawalnya untuk mencari dan menangkap mereka. Dai yang mendengar informasi ini segera menyadari bahwa mereka harus segera melarikan diri. Dia mencoba mencari Suhan, tetapi ketika dia berbalik, dia melihat Suhan asik menikmati makanan yang ada di meja buffet. Aduh. Dai dalam keadaan panik mencoba menarik Suhan untuk segera melarikan diri. Suhan yang tidak menyadari bahaya yang mengancam menolak untuk pergi dan terus menikmati makanannya dengan santai. Akhirnya Dai berhasil membujuk Suhan untuk meninggalkan lokasi, tetapi situasinya semakin menegangkan karena pengawal Juhan mulai mendekati mereka. Mereka harus bergerak cepat dan hati-hati untuk menghindari penangkapan. Namun terlambat, mereka sudah dihadang oleh anak buah Juhan. Dalam situasi yang semakin menegangkan, Dai dan Suhan menunjukkan perlawanan heroik. Mereka berhasil melumpuhkan sebagian dari anak buah Juhan dengan keterampilan bertarung mereka yang terlatih dan beberapa taktik cepat. Namun meskipun mereka berhasil mengalahkan beberapa dari musuh mereka akhirnya dikepung dan ditangkap ketika anak buah Juhan mengarahkan pistol ke arah mereka. Dai dan Suhan yang sebelumnya sangat optimis terpaksa menyerah dan menyerahkan diri. Dengan kondisi yang semakin kritis, mereka dihadapkan pada ancaman nyata dari Juhan dan gengnya. Walaupun mereka gagal dalam melarikan diri, keberanian dan keterampilan yang ditunjukkan oleh Dai dan Suhan tetap mencerminkan tekad mereka. Mereka sekarang harus menghadapi tantangan baru dan berusaha untuk keluar dari situasi ini. Dai dan Suhan kini berada dalam penahanan Juhan. Mereka dikurung di sebuah ruangan yang gelap dan terisolasi, sementara Juhan mengancam mereka dengan situasi yang semakin kritis. Suhan dalam keadaan panik mulai menggunakan berbagai alibi konyol dan alasan yang tidak masuk akal untuk mencoba meloloskan diri. Meskipun sikapnya ringan, situasinya sangat serius dan Juhan tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Juhan yang tidak terpengaruh oleh tingkah laku Suhan memberikan syarat yang sangat berat untuk kebebasan mereka. Ia menuntut agar Suhan membunuh seorang polisi sebagai syarat untuk melepaskan mereka. Suhan dalam kebingungannya malah memilih untuk menembak salah satu anak buah Juhan sebagai bentuk perlawanan, bukannya membunuh polisi seperti yang diperintahkan. Tindakan ini menyebabkan kekacauan dan pertarungan singkat di depan pos polisi. Memanfaatkan kesempatan dalam kekacauan tersebut, Suhan melarikan diri dan kembali ke hotel untuk menyelamatkan Dai. Namun saat dia tiba di hotel, dia menemukan bahwa Juhan sudah pergi dan Dai tidak ada di tempatnya. Situasi semakin memburuk ketika Suhan terjebak dan akhirnya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Setelah ditangkap, Suhan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Polisi mencoba menggali informasi dari Suhan mengenai keterlibatannya dengan Juhan dan gengnya. Suhan mencoba menjelaskan kronologi kejadian dan mengungkapkan semua yang dia ketahui tentang Juhan dan situasi yang sebenarnya. Namun cerita Suhan terdengar tidak masuk akal bagi para polisi yang merasa bahwa dia hanya mencoba untuk mencari alasan.
Ketika situasi semakin tegang, anggota BIN Badan Intelijen Nasional tiba di kantor polisi. Namun, mereka tidak menunjukkan minat pada apa yang dikatakan Sohan dan lebih fokus pada masalah internal mereka sendiri. Mereka frustasi dan tidak mendapatkan dukungan yang dia butuhkan. Sohan memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Dia memanfaatkan kekacauan di kantor polisi untuk mencari jalan keluar. Dalam upayanya untuk melarikan diri, Sohan berhasil menghindari penjagaan dan keluar dari kantor polisi. Dia berlari dengan cepat, memanfaatkan setiap peluang untuk menghilangkan jejaknya. Sohan yang berhasil melarikan diri tahu bahwa dia harus segera menemukan Dai dan menyusun rencana baru untuk menghadapi Juan dan gengnya. Situasi semakin mendesak dan dia harus bergerak cepat untuk melanjutkan misinya. Dengan Sohan yang bebas namun dalam posisi yang semakin berbahaya, cerita semakin mendalam dan ketegangan meningkat. Dia harus menghadapi tantangan besar dan mencari cara untuk mengungkap kebenaran sambil menghindari bahaya yang mengancam. Setelah melarikan diri dari kantor polisi, Sohan segera melanjutkan misinya untuk menyelamatkan Dai. Dalam mobilnya, ia menghubungi teman hacker untuk mencari informasi mengenai keberadaan Dai dan lokasi di mana dia disekap. Teman hacker Sohan bekerja cepat, melacak sinyal dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk menemukan lokasi Dai. Dengan petunjuk yang diberikan, Sohan mendapatkan koordinat gedung tempat Dai disekap. Di sebuah gedung yang tampaknya tidak mencolok, Dai masih berada di bawah penahanan Juan dan anak buahnya. Ruangan tempat Dai disekap tampak menegangkan, dengan Juan yang tampaknya sedang menunggu transaksi penting. Sementara itu, di gedung yang sama, geng Kappa tiba untuk melanjutkan transaksi jual beli senjata. Mereka datang dengan perlengkapan lengkap dan suasana menjadi sangat tegang dengan kemungkinan terjadinya kekacauan. Di dalam gedung, Juan dan geng Kappa sedang terlibat dalam transaksi jual beli senjata. Suasana di lokasi sangat tegang, dengan kedua belah pihak mengawasi setiap langkah dan detail dari kesepakatan yang sedang berlangsung. Juan dengan kepercayaannya yang tinggi memimpin transaksi dengan sikap dingin dan profesional. Geng Kappa yang dikenal sebagai pemain besar dalam dunia hitam menunjukkan ketegangan dan kewaspadaan mereka. Sementara itu, di kantor polisi, situasi berubah ketika pihak kepolisian menerima informasi baru tentang Sohan. Informasi ini mengungkapkan identitas sebenarnya Sohan. Informasi ini mengungkap bahwa Sohan adalah mantan pasukan khusus 707, instruktur ahli pertarungan jarak dekat. Betapa terkejutnya polisi tahu siapa Sohan sebenarnya. Yang mereka kira cuma emas-emas pengangguran biasa ternyata suhu ya lur. Kembali ke gedung dan tempat transaksi. Setelah berhasil menyusup ke dalam gedung, Sohan akhirnya mencapai ruangan tempat Dai disekap. Dengan tekad yang kuat, dia bersiap untuk menyelamatkan rekannya dari cengkraman Juan. Sohan dengan hati-hati membuka pintu masuk ke dalam ruangan. Dia melihat Dai yang terikat dan segera bergegas untuk melepaskannya. Namun, sebelum mereka bisa melarikan diri, anak buah Juan tiba-tiba muncul. Dengan refleks cepat dan keterampilan bertarungnya, Sohan berhasil melumpuhkan anak buah Juan. Pertarungan sengit terjadi di dalam ruangan, dengan Sohan menggunakan setiap sumber daya yang ada untuk mengatasi lawan-lawannya. Sohan dan Dai menyadari bahwa waktu mereka terbatas. Mereka harus segera keluar dari ruangan sebelum Juan dan geng Kappa menyadari. Namun tidak lama kemudian, Juan dan anggota geng Kappa yang sedang bertransaksi menyadari bahwa ada gangguan. Mereka mendengar suara perkelahian dan segera menyadari bahwa ada orang lain yang telah masuk ke dalam gedung. Dengan situasi yang semakin tegang, Juan memerintahkan anak buahnya untuk mencari dan menangkap tamu tak diundang tersebut. Sohan dan Dai sekarang harus bergerak lebih cepat untuk melarikan diri dari gedung sebelum mereka terjebak dalam baku hantam yang lebih besar. Dengan semua rintangan yang dihadapi, Sohan dan Dai harus menemukan jalan keluar sambil menghindari deteksi dan menghadapi bahaya yang semakin dekat. Ini adalah momen yang sangat kritis dalam misi mereka.
Dengan situasi yang semakin kritis, Sohan dan Dahi tahu bahwa satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan melumpuhkan satu persatu anak buah Juan dan anggota geng kapak yang menghalangi jalan mereka. Pertarungan pertama mereka dimulai di lorong sempit di mana dua anak buah Juan berdiri menjaga pintu keluar. Dengan gerakan cepat dan presisi, Sohan dan Dahi menyerang secara bersamaan, menggunakan kombinasi pukulan dan tendangan untuk melumpuhkan lawan mereka. Setelah mengatasi hambatan pertama, mereka terus maju menemukan lebih banyak anggota geng kapak di berbagai sudut gedung. Setiap pertemuan adalah tantangan baru, dengan Sohan dan Dahi harus berimprovisasi untuk mengatasi berbagai senjata dan teknik lawan mereka. Di sebuah ruangan besar, mereka berhadapan dengan sekelompok anak buah Juan yang lebih besar dengan kecerdikan dan kerjasama yang luar biasa. Sohan menggunakan barang-barang di sekitarnya sebagai senjata, sementara Dahi memberikan dukungan dengan serangan yang cepat dan tepat sasaran. Setiap langkah yang mereka ambil semakin mendekatkan mereka ke pintu keluar. Namun jumlah musuh yang harus mereka hadapi juga semakin banyak. Dengan keberanian dan keterampilan yang tinggi, mereka terus bertarung, melumpuhkan satu persatu lawan yang datang. Ketika mereka hampir mencapai pintu keluar, mereka dihadang oleh anak buah Juan yang paling besar dan kuat. Dia menantang Sohan untuk duel, berpikir bahwa dia akan menang dengan mudah. Dengan sikap tenang dan cerdas, Sohan menunggu momen yang tepat. Ketika orang besar itu mendekat untuk menyerang, Sohan dengan konyol dan mudahnya menembaknya, mengakhiri duel sebelum benar-benar dimulai. Dengan rintangan terakhir yang teratasi, Sohan dan Dahi berhasil mencapai pintu keluar. Akhirnya mereka menemukan Juan yang mencoba melarikan diri. Mereka berhasil melumpuhkan Juan dan menangkapnya. Namun tindakan mereka tidak berjalan tanpa konsekuensi. Karena berbagai pelanggaran yang dilakukan selama penyelidikan, Sohan dan Dahi mendapati diri mereka di penjara meskipun mereka telah berhasil menghentikan Juan. Di dalam penjara mereka mendapat kunjungan yang tak terduga dari agen Bin. Agen tersebut menawarkan mereka kesepakatan, kebebasan mereka sebagai imbalan untuk bekerjasama dengan Bin dalam misi-misi rahasia. Sohan dan Dahi menyadari bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk melanjutkan perjuangan melawan kejahatan dan mendapatkan kebebasan mereka kembali. Setelah mempertimbangkan tawaran tersebut, mereka setuju untuk bekerja sama dengan Bin dan menjadi tim agen rahasia. Sebagai tim agen rahasia baru, Sohan dan Dahi siap menghadapi tantangan baru dan misi-misi yang lebih berbahaya. Mereka sekarang memiliki dukungan penuh dari Bin dan siap untuk melanjutkan perjuangan mereka. Scene barusan menutup kisah mereka untuk saat ini, tetapi petualangan Sohan dan Dahi masih jauh dari selesai. Mereka terus berjuang demi keadilan dan keamanan, siap menghadapi apapun yang akan datang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Suka nonton? Suka banget lur.